sama tukang masaknya sama yang punya, sekaligus yang punya. Namanya Yunan Pahlevi. Ya. Wah, Yunan Pahlevi. Ya, oke. Mas Yunan Pahlevi ini biasa juga dipanggil Mas Yuva. Ya. Biasanya orang-orang manggilnya Bang. Ya. Bang. Karena ibunya langsung gitu kan. Ada keturunan Arab? Sebetulnya bukan Arab. Kita masih ada keturunan tapi dari Gujarat. Gujarat, ya. Gujarat itu termasuk dulu wilayah India yang sekarang pecah, dia berdiri menjadi namanya Pakistan. Cuman secara gen, secara anatomi memang terlihatnya seperti genetik Arab, hidung mancung, mata lebar seperti itu. Jadi beberapa orang masih menganggapnya kita juga keturunan Arab. Itu hanya bentuk fisik aja yang hampir serupa. Tapi darahnya Indonesia ya? Indonesia NKRI. NKRI. Nah, oke. Yuva, Oke. tadi kan udah nyobain makanannya ya? Ya. Ini menunya apa aja sih di Jabi Resto ini? Oke, di Jabi Resto memang saya masih belum terlalu banyak menu. Saya masih ada hanya 3 atau 4 menu, tapi memang ada menu corner. Saya memang masak di spesialis kambing. Ya. Karena saya sendiri bukan pelaku ya, saya penikmat daging kambing, makanya hobi mania. Setiap kota yang saya cari pasti restoran kambing, karena perlu diketahui daging kambing itu lezat, enak, luar biasa. Kembali lagi kalau mau kajian, orang makan kambing itu dapatnya banyak sekali. Dapatnya banyak sekali ya. Kan ini stigma yang ya. Itu kan kalau kebanyakan kambing atau sering makan kambing itu nanti hipertensi, blood drug, tekanan darah tinggi, iya. Itu gimana filosofi ceritanya gimana? Kita nggak masuk ke pembahasan medisnya, cuman iya. Kalau karena hobi ya, juga, ya. Kan? Jadi mempelajari juga. Oh, ini isinya kayak gini sih. Jadi begini, memang ada suatu paradigma atau apa ya? Stigma pemahaman di masyarakat yang sebetulnya banyak yang salah. Makan kambing bisa membuat hipertensi, bisa bikin penyakit, tapi hubungannya dengan darah itu sebetulnya paradigma tadi bilangnya, paradigma yang salah. Sebetulnya daging kambing sendiri adalah salah satu daging yang proteinnya sangat luar biasa. Proteinnya tinggi ya? Proteinnya sangat tinggi. Disinilah problemnya, kenapa masakan daging itu, kambing terutama, dipermasalahkan karena proses masaknya, bumbunya, dan mungkin cara penyajiannya yang salah, ya akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Sebetulnya tidak hanya kambing, semua pun sama. Cuman kebetulan, nah orang Semarang bilang bukan ngete. Kambing hitamkan. Ya. Kambingnya sudah hitam, dikambing hitamkan. Dicat hitam. Iya. Padahal ya orang yang makan kambing itu sebetulnya luar biasa sekali. Oke, berarti proteinnya tinggi. Protein tinggi. Apalagi kalau ditambah dengan cara pengelolaannya yang benar. Ya. Yang nggak benar gimana? Yang benar gimana? Benar tidak benar ini ya saya pikir masyarakat sudah banyak yang tahu ya. Tapi banyak juga yang nggak tahu. Banyak juga yang nggak tahu. Saya termasuk yang nggak tahu. Ya, tidak ketahuan ini mungkin bukan karena faktor tidak mau belajar, tapi mungkin karena faktor instan. Ya. Masa kepingin cepet, rasanya kepingin enak, tapi tidak mau dengan prosesnya, ya hanya menggunakan metode-metode instan. Misal daging supaya enak ditambahkan ini ya penyedap rasa. Ini yang sebetulnya membuat efek-efek lain. Penyedap rasa yang terlalu over itu dagingnya enak, tapi efeknya yang luar biasa. Sedangkan dibandingkan dengan memasak yang secara alami. Masak secara alami bagaimana? Ya kita menggunakan rempah-rempah yang alami, rempah-rempah yang sehat. Itu akan berdampak dengan dagingnya luar biasa. Perlu digarisbawahi juga masyarakat ini edukasi yang luar biasa. Indonesia itu salah satu negara yang surganya rempah. Rempah di Indonesia ini ada 2 karakter. Satu rempah aroma, yang satu rempah rasa.
Itu Indonesia punya semua. Oke. Di beberapa negara hanya ada rempah rasa saja. Di beberapa negara yang lain hanya punya rempah aroma saja. Indonesia lengkap. Surganya rempah. Rempah-rempah apa saja yang dipakai di menu-menu yang ada di Jabir ini? Ya, kita menggunakan rempah standar yang ada di Indonesia, terutama seperti kapulaga, pala, terus rempah lainnya ada biji matahari. Seperti bijinya matahari itu, terus ada ya tumbar, kunyit, mericanya sendiri, ada sedikit tambahan jinten hitam. Itu luar biasa banget itu. Saya tambahkan yang sekiranya tidak merusak rasa, tapi dia bermanfaat buat kesehatan, luar biasa. Oke. Rempah aroma ini Mempengaruhi daging kambing. iya, mungkin menambah nilai plus untuk sajian atau makanan yang kita hidangkan. Ya. Mungkin yang makanan ini enak, ketika kita tambah rempah aroma, tambah semakin menggairahkan atau semakin apa ya, ada nilai plusnya untuk masakan itu. Nggak bisa diceritain. Nggak bisa diceritain. Ini luar biasa sekali itu. Oke. Indonesia tuh subhanallah luar biasa. Ya. Nah, tadi kan rempah. Ya. Oke, udah ada rempah ya. Oke. Rempahnya harus dipilih dan semua ada di kita ya. Ya. Tidak perlu harus mendatangkan dari luar negeri. Ya. Ada di sekitar kita. Satu lagi, ini yang luar biasa. Bahkan saya pernah punya teman, dia stay di Amerika, tinggal di Amerika, dia kangen dengan Indonesia, dia cari rempah-rempah. Ternyata yang jual orang Thailand, dan itu rempahnya Indonesia. Saya sampai, ya Allah, luar biasa Indonesia ini ya. Pada umumnya Ya. masakan kambing di Ya. Indonesia apa Semarang ini? Oh ya, ini sangat penting sekali. Jadi ketika kita akan membuat suatu resto, rumah makan, atau warung, atau apapun, yang perlu kita perhatikan adalah kualitas barang yang mau kita jual. Oke. Bahan yang kita mau jual, atau daging yang mau kita jual. Jadi bahannya betul-betul berkualitas. Kalau bahannya sudah berkualitas, apapun sudah di atas kertas. Tapi kalau bahannya tidak berkualitas, PR-nya akan lebih banyak. Jadi cara pemilihan kambingnya, cara pemotongannya, cara pengolahannya, ini dagingnya harus berkualitas dulu. Kenapa restoran mahal-mahal, restoran enak-enak, dia tidak banyak PR? Karena bahannya sudah berkualitas semua. Iya, Siap. Artinya tinggal diolah. diolah sedikit aja sudah enak. Nah, ini rumusnya apa nih milih? Kalau boleh dibocorin. Memilih Sebetulnya daging kambing yang benar. mudah sih ya, cuman memang kalau di tempat kita itu yang sering kita dapat info yaitu kambing muda. Lah bagaimana bisa cara pilih daging kambing muda ini yang benar? Ya, saya sendiri pun masih dalam proses belajar. Memang untuk kambing yang enak dikonsumsi untuk harian itu ya kambing kisaran antara 6-7 bulan itu sangat enak sekali. Jadi masih belum terlalu bau perengus, dagingnya empuknya masih enak, dan satu, kadar lemaknya masih dikit. Kenapa yang dicari yang kecil-kecil? Karena yang gede-gede dibuat korban nantinya. Ya, itu. Kalau yang gede kita ambil, korban nanti kambingnya sudah habis. Iya. Ini Iya. demi lidah ya. Demi lidah. Pedagang kambing. Luar biasa. Iya. Oke. Terus setelah daging umur kambing ditentukan, terus Iya. apa lagi? Ya, Cara nyembelihnya teknik. nyembelih. Jadi untuk menghasilkan, Ngawetinya. ya untuk menghasilkan suatu barang yang berkualitas, ya caranya harus berkualitas. Ya. Untuk menghasilkan daging yang berkualitas, ya kita lihat proses dari awal penyembelihannya. Kalau orang Semarang bilang ngeleti, buka kulit, cara motong dagingnya, itu ternyata teknik. Kita tidak bisa sembarangan untuk betul-betul menghasilkan daging yang berkualitas. Apapun, kalau kita mau berkualitas, pasti prosesnya tidak akan sembarangan. Jadi, proses penyembelihan kambing harus benar. Buka kulitnya harus benar. Potongan dagingnya harus benar. Ya, bagaimana mau tahu benar? Ya, kita harus belajar. Kita harus cari tahu, kita berguru, kita tanya. Bahkan
kita juga mengadakan riset untuk benar nggak ini dengan teknik seperti ini daging lebih enak. Ternyata benar sekali. Salah satu contoh teknik dasar mengolah yang dari setelah disembelih itu seperti apa? Salah satu aja. Ya contoh misal seperti ngelet kulit kambing ini ya. Beberapa kan kita mungkin ada yang tahu dengan peristiwa kurban mungkin ya, ngelet itu daging kambingnya digantung. Nah, proses gantung ini kalau posisinya salah akan berdampak dengan daging yang salah. Oke. Berarti Jadi, gantung yang benar? Gantung yang benar adalah ke posisi kepala di bawah, supaya darah itu betul-betul netes, habis, dan ini daging akan bersih, akan menimbulkan daging yang berkualitas. Tetapi ketika kepalanya di atas, darahnya tidak mau turun, darah ini tidak akan bisa habis dan masih menempel di daging, yang ini nanti malah justru rusak. Minimal bau berengus. Oh gitu. Itu sangat luar biasa. Coba nanti kalau misalnya dari pemirsa ada yang paham, lihat aja ketika kurban bagaimana. Apalagi cara buka kulitnya dengan posisi ditidurkan. Itu Salah juga lagi. salah. Itu akan menghasilkan daging yang kualitasnya tidak akan maksimal. Seperti itu sebab teknik kecil, tapi kita perhatikan untuk hal itu supaya benar-benar kita mendapatkan daging yang berkualitas. Seperti itu. Oke, berarti cara pun harus diperhatikan. Iya, betul. Ya. Oke. Setelah diproses Ya. mulai dari pemilihan bahannya ya, daging kambingnya yang umurnya di bawah 6 bulan, di bawah 1 bulan, setelah 1 tahun ya. Iya, 1 tahun. Kemudian cara ngolahnya, jadi mulai memotong, Iya. Buka kulit. ngeleti kulitnya itu juga harus benar. Terus sekarang kita masuk ke pengolahan masaknya. Oke. Di Jambi Resto ini rahasia yang boleh dibuka umum apa nih? Saya tidak akan ada rahasia-rahasia. Oh, gitu, wow. Ya, siapapun Oke, bahkan enak banget tadi. ya, bahkan siapapun yang mau tanya saya kasih tahu caranya. Kita menggunakan teknik yang tidak bersinggungan dengan api langsung. Jadi makanya corner di saya ini adalah menu sampil oven. Sampil oven itu oven. Ya, sampil itu bahasa Jawa. Paha kambing utuh kita oven. Dengan suhu yang rendah, dengan waktu kurang lebih sekitar 8-9 jam dengan suhu antara 60-70 derajat. Slow cooking banget, dia empuknya akan empuk alami. Dengan metode di oven. Di presto bisa lebih empuk, tapi rasa dagingnya akan hilang. Karena kaldunya dia akan keluar dan menjadi air. Dagingnya empuk tapi rasanya hilang. Ketika kita oven empuk tapi tidak mengeluarkan air, jadi kaldunya tetap di dagingnya itu. Itu jadi daging itu benar-benar rasa kambing asli. Kalau di presto ya empuk. Kembali lagi ketika kepingin ada rasa ditambahi bumbu penyedap atau micin lah bahasanya. Ya nanti akan beda hasilnya seperti itu. Karena penyedap rasa itu juga Iya pasti. Oke. Berarti bedanya apa kalau yang direbus sama yang di oven ini manfaatnya bagi rasa sama tubuh? Ya jelas kalau misalnya direbus sama di oven untuk kesehatan tubuh saya pikir masih safety ya. Dalam arti masih sama-sama pemasakan yang betul-betul matang. Untuk rasa jelas beda, lebih bagus di oven. Atau mungkin dengan sistem kalau kita sering lihat di video-video YouTube itu yang ditanam di tanah, dibakar sekian jam, itu matangnya betul-betul matang sampai ke dalam tulangnya. Yang bermasalah di sini bukannya saya menyalahkan, tapi ketika daging kita masak dengan langsung bersinggungan dengan api atau misal kayak sate. Ini ya saya tidak tahu, saya belum mengadakan riset, saya cuma hanya sekedar tanya-tanya. Ini yang bermasalah ini. Ini akan menimbulkan juga hipertensi atau penyakit yang lain karena daging dimasak dengan arang ya. Kalau kita bakar itu ya. Arang itu kan karbon sebetulnya. Ada partikel-partikel. Partikel-partikel yang masih nempel tapi kita konsumsi. Lah ini kalau kita konsumsinya terus apakah enggak terlalu membahayakan buat tubuh? Ya semua itu kalau over ya pasti membahayakan, tapi kalau
caranya dari awal sudah salah, saya yakin kesininya pasti salah. Padahal jangan salah, sate paling enak. Ya kan? Sate itu Tapi enak. ini tadi yang punyanya Jabir ini ya, saya pikir bisa menggantikan itu tadi, cara masak. Ya, gitu cara masak ya. Jadi kita bisa merasakan rasa kambing yang benar-benar Spesinya kambing dapat. rasa gitu kan. Iya. Tapi insya Allah saya Sehat, healthy. healthy. Saya tidak menggunakan api langsung, saya tidak pakai santan, Oke. saya tidak pakai penyedap rasa. Jadi saya alami kambingnya, saya olah. Jadi untuk sebagian orang kalangan tempat saya, maaf, seperti pencinta kambing dari orang Arab itu tidak begitu banyak suka karena rasanya kurang strong. Nah, Mas Zuba, selain kambing, menu apa lagi yang di sini? Tadi kan ada sajian teh. Sambal over. Oh, teh masala. Ada teh masala. Ya. Teh masala adalah teh berbumbu, teh berempah juga. Oke. Teh berempah yang mana saya mix antara teh, susu, dan beberapa rempah yang nanti tetap ada manfaatnya buat kesehatan. Karena di situ saya memberikan tambahan rempah-rempah seperti jintan hitam, kapulogo, terus ada madunya, dan masih banyak yang lain, yang mana ketika kita konsumsi itu bisa membuat tubuh lebih enak. Oh gitu. Iya. Ada rasa susunya tadi, susu apa tuh? Ya, teh masala ini saya menggunakan susu kambing. Susu kambing. Jadi saya betul-betul memanfaatkan semua yang ada di kambing. Makanya tadi saya mau tanya, nanti aja dijelasin. Oh ternyata susu kambing kan Ya. ada rasa-rasa kayak Kambing-kambingnya. ada gitu. aroma kayak ini loh, Pak, minyak samin. Ya, seperti minyak samin. Tapi bukan minyak samin ya? Bukan, Susu bukan. Kambing ternyata. Ya, dan satu lagi saya punya menu tapi yang tidak terlalu menonjol tapi hanya untuk tambahan. Saya ada mie Jabir juga. Mie Jabir. Ya. Oke. Mie saya masak dengan susu kambing juga. Oh gitu. Oh. Mie saya masak dengan susu kambing. Saya proses, mungkin ada tambahan sosisnya, ada tambahan lainnya, tapi itu seger. Tapi hanya untuk tambahan saja sih. Jadi Iya, iya, semua yang ada di kambing saya manfaatkan. Ya, jadi kalau pengen nyoba menu yang serba kambing tapi sehat, ya Datang. sini di Iya. Jabir Resto, Jalan Oke. MT Haryono. Nomor berapa sini? Nomor 144 dekat Bubaan. Dekat Bubaan. Iya. Belum Bubaan. Kanan jalan. ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Yufa Oke. sudah berbagi ilmu pengetahuan Ya. tentang bagaimana mengolah kambing yang baik dan benar bisa dimanfaatkan untuk Oke. teman-teman yang menonton. Oke, ya. Sukses selalu ya. Ya, terima kasih juga atas kunjungannya.